Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya Aziza dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan tentang memahami teks editorial. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada 8 poin penting untuk memahami teks editorial. Yang pertama, pengertian teks editorial. Yang kedua, tujuan teks editorial. Yang ketiga, manfaat teks editorial. Yang keempat, fungsi teks editorial. Yang kelima, ciri-ciri teks editorial. Yang keenam, struktur teks editorial. Yang ketujuh, kaidah kebahasaan teks editorial. Dan yang kedelapan, jenis-jenis teks editorial. Nah, yuk lanjut ke materi poin pertama. Poin pertama adalah pengertian teks editorial. Nah, teks editorial ini apa sih? Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau yang sedang hangat diperbincangkan pada saat berita itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Meskipun teks editorial merupakan opini atau pendapat, namun dalam penulisannya tidak bisa sembarangan. Penulisan opini atau pendapat harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumen yang logis. Lanjut poin yang kedua, yaitu tujuan teks editorial. Nah, tujuan teks editorial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, teks editorial bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu yang sedang hangat dibicarakan. Nah, yang kedua, teks editorial bertujuan memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca tentang isu yang sedang berkembang. Nah, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu manfaat teks editorial. Nah, manfaat teks editorial ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Nah, lanjut ke poin yang keempat, yaitu fungsi teks editorial. Nah, fungsi teks editorial ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi tajuk rencana, yang umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang kaitan dari berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang keempat, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu ciri-ciri teks editorial. Nah, ciri-ciri teks editorial ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, topik penulisan teks editorial bersifat hangat, aktual, dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial berisi opini dan pendapat yang bersifat argumen. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Lanjut ke poin yang keenam, yaitu struktur teks editorial. Nah, struktur teks editorial terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau disebut dengan tesis, yaitu bagian ini berisi tentang sudut pandang penulis tentang masalah yang sedang dibahas. Biasanya berisi teori yang diperkuat oleh argumen. Nah, yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi ini merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Lanjut, yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau disebut dengan reiteration. Ini merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Nah, lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, kaidah kebahasaan teks editorial ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah adverbia. Adverbia bertujuan agar pembaca meyakini teks yang sedang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti biasanya, sering, selalu, dan lain-lain. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi ini adalah kata penghubung pada teks. Yang ketiga adalah verba material.
yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik. Yang keempat adalah verba rasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Yang kelima adalah verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Dalam verba mental juga ada partisi. Lanjut ke poin yang ke-8 adalah jenis-jenis teks editorial. Jenis-jenis teks editorial terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah interpretive editorial. Editorial ini bertujuan menjelaskan isu dengan menambahkan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua adalah kontroversial editorial. Editorial ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan dan menambahkan rasa kepercayaan pada suatu isu. Yang ketiga adalah explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu untuk dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat terhadap suatu masalah. Baik, sekian penjelasan materi tentang teks editorial dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.